produk, itu produknya harus kelihatan jelas, tulisan di produknya, nama produknya itu juga harus kelihatan jelas dan lain sebagainya. Dan tentunya untuk membuat konten yang berkualitas, desain yang bagus, kita harus memiliki skill desain gitu. Kita harus lebih kreatif lagi. Nah, balik lagi kita mau nggak mau kita harus nge-hiring orang-orang dan membutuhkan biaya yaitu 5 juta per bulan biasanya standarnya ya. Yang keempat yaitu produk yang ideal di era digital. Nah, ini juga nggak kalah penting. Jadi yang namanya produk itu memang sangat penting untuk kita miliki, untuk kita berjualan. Bukan hanya produk yang ada bentuk fisiknya, tapi produk dalam bentuk jasa juga bisa kok tetap dipasarkan melalui online. Karena produk-produk jasa itu kan kita juga membutuhkan website, kita juga harus mendatangkan traffic, kita juga membutuhkan konten. Ya kan? Begitu juga dengan produk-produk yang ada bentuk fisiknya gitu. Nah, untuk memiliki produk ideal ini memang salah satu cara yang paling mudah adalah menjadi reseller atau menjadi dropshipper produk-produk yang memang sudah sangat ideal. Tapi ini banyak banget kendalanya. Ada yang produk yang udah ideal banget, udah banyak peminatnya. Itu kalau misalnya mau jadi reseller itu minimal 1 juta per bulan. Atau misalnya 1 juta atau misalnya minimal beli 5 juta sekali beli gitu ya, otomatis jadi reseller. Tapi nanti kalau misalnya mau ada yang pesan lagi, nggak bisa dropship, harus stok produk di rumah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kira-kira ciri-ciri produk ideal itu seperti apa sih? Yang pasti yang pertama target marketnya luas, ya kan? Produknya pun juga jangka panjang, praktis untuk digunakan dan tentunya bersertifikasi. Karena orang-orang tuh pasti melihat dari sini gitu. Tentunya yang terakhir yaitu bersertifikasi. Apakah produk ini aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu jalur distribusi, di mana teman-teman harus memperhatikan nih kalau misalnya memang ingin punya produk sendiri, teman-teman harus memperhatikan yang pertama gudang. Kira-kira apakah dalam waktu 5 tahun atau dalam waktu 1 tahun teman-teman harus menyewa gudang atau teman-teman nggak perlu sewa gudang. Yang kedua pengirimannya. Nah, pengirimannya seperti apa? Waktu pengirimannya kapan? Jadwal pengirimannya kapan saja? Packingnya, apakah packingnya aman? Gimana harus apa yang kita packing gitu ya? Maksudnya apakah kita memerlukan bubble atau hanya plastik ataukah hanya pakai kardus dan lain sebagainya? Dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan jalur distribusi. Belum lagi kita harus kerjasama dengan kurir. Belum lagi kita juga harus ngitung ongkir gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini dia 5 ilmu dan juga fondasi dasar untuk memulai yang namanya membangun bisnis online. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah memiliki semuanya, itu akan gampang banget, tinggal dikembangin lagi, tinggal dipelajari lagi lebih dalam gimana cara mengoptimalkannya gitu. Ya. Oke, buat teman-teman semua yang mau screenshot silahkan di screenshot dulu, nggak masalah. Oke, sudah ya. Dan kabar baiknya nih, di Akademi Bisnis Digital kita sudah menyediakan 5 ilmu dan juga fondasi dasar tersebut. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot lagi kalau misalnya mau belajar digital marketing sama Aldi, ya udah disediain semuanya, mulai dari website, konten, produk, jalur distribusi, dan juga trafficnya itu sudah kita sediakan, cara-cara mendapatkannya, tutorialnya, semuanya sudah kita sediakan. Jadi teman-teman tuh cuma kayak tinggal kopas aja gitu ya. Nah, gimana sih sebenarnya cara belajar atau metode belajar yang dilakukan di Abdi ini? Yang pertama, kalau misalnya teman-teman sudah memiliki produk, itu cara belajarnya gampang banget. Teman-teman tinggal mempelajari semua pelajarannya tentang digital marketing, baik itu yang free traffic atau yang berbayar, atau yang tentang social media marketing, dan diadaptasikan ke produk yang sudah teman-teman miliki. Dipraktekkan, dipromosikan produknya, produk teman-teman di social media sesuai dengan teknik yang diajarkan, dan insya Allah omset teman-teman akan langsung naik gitu. Dan kalau yang belum memiliki produk, ya udah otomatis kan teman-teman akan mendapatkan produk yang untuk dijual, yaitu produk Essenzo. Nah, caranya tinggal belajar pembelajaran yang sama, ya kan, teknik beriklan, teknik digital marketing, teknik iklan berbayar, teknik iklan gratisan. Nah, itu teman-teman setelah belajar jangan lupa dipraktekkan. Dan kalau misalnya teman-teman belum memiliki produk dan enaknya menjadi reseller Essenzo, teman-teman tuh prakteknya tuh cuma tinggal copy paste aja, karena tadi semuanya sudah disediakan. Dan teman-teman bisa langsung dapat penghasilan gitu dengan mempraktekkannya secara maksimal gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah,
emang bener cuman belajar kayak gitu aja bisa langsung dapat penghasilan? Iya, kurang lebih kayak gitu. Langkah awal untuk pemula itulah langkah yang harus kita ambil, karena khususnya untuk teman-teman yang memang baru mau mulai gitu ya, yang namanya mempraktekkan, mengikuti semua tutorial itu langkah yang paling bagus untuk dijalani gitu. Nah, terus gimana nih caranya dapat Anda mendapatkan hasil yang real? Jadi ini saya sudah menyediakan contoh hitung-hitungan yang sederhana supaya bisa teman-teman pahami. Jadi apabila Anda hanya menjual produk Essenzo per hari dengan keuntungan bersih 50.000 sampai 150.000 per produk, kita ambil angka tengahnya aja, yaitu keuntungan Anda 75.000 per produk. Jadi misalnya teman-teman anggap aja teman-teman ini adalah reseller Essenzo, kemudian punya target jual produk, ini target teman-teman sendiri ya. Teman-teman bisa menjual 3 produk Essenzo per hari gitu dengan keuntungan bersih 75.000 per produk. Anggap aja seperti ini, karena kan setiap orang kan kemampuan menjualnya beda-beda ya. Ada yang sehari sekali, ada yang 2 hari sekali, ada yang 3 hari sekali. Tapi teman-teman, oke, tar dulu. Nah, ini kita lanjut dulu hitung-hitungannya. Jadi ini masih ada hubungannya yang nanti saya mau omongin. Nah, kita hitung ya, jadi misalnya 75.000 keuntungan bersihnya dikali 3 produk per hari sama dengan 225.000 dikali 30 hari. Kalau per harinya 250.000, 225.000 berarti 30 harinya sama dengan 6.750.000 per bulan. Bayangin kalau misalnya teman-teman bisa menjual at least 3 produk aja. Teman-teman tahu ya, pebisnis yang sukses di luaran sana atau bahkan online shop yang kelihatannya masih kecil, jual 3 produk itu tuh bisa dibilang sedikit. Di luaran sana, sehari itu 10 produk, 50 produk, 100 produk, 1000 produk. Itu baru yang namanya jalanin bisnis online. Kalau misalnya cuma jual 1 produk per hari, ya itu namanya bukan jualan bisnis online. Berarti ada yang harus ditingkatkan lagi. Entah itu tekniknya, entah sistem analisanya, analisa kita ya. Kita meningkatkan analisa kita, kita juga melihat peluang dan lain sebagainya. Itu intinya tingkatkan kapasitas dan juga skill kita supaya kita bisa mendapatkan omset lebih dari ini gitu dengan menambah kuota produk yang terjual. Mungkin aja teman-teman dengan menambah skill bisa menjual 10 per hari, 20 per hari, 30 per hari gitu. Kita kan nggak tahu. Nah, kemudian contoh hitung-hitungan sederhana yang kedua, menariknya di Essenzo ini teman-teman bisa membangun yang namanya tim reseller, dan di sini juga akan diajarkan bagaimana cara membangun tim resellernya, dan Anda bisa mendapatkan selisih harga mencapai 5-10%. Contohnya, apabila Anda memiliki 30 reseller yang masing-masing memiliki omset 10 juta, jadi 10 juta dikali 30 reseller sama dengan 300 juta per reseller, itu omsetnya dikali selisih harga 10%. Berarti keuntungan teman-teman bisa mendapatkan 30 juta. Ya anggap aja teman-teman nggak punya 30 reseller. Punya 10 reseller yang masing-masing omsetnya 5 juta. 5 dikali 10 aja udah 50 juta. Dikali 10% udah 5 juta per bulan gitu ya. Jadi walaupun dikecil-kecilin ya kan, tetap aja kita bisa untung gitu. Teman-teman tetap bisa untung. Ya balik lagi, konsisten dan juga mau berkomitmen. Intinya itu. Karena menjalankan bisnis itu bukan hanya sekedar ya udah jalanin bisnis, udah jualan, ada yang beli, ya udah ini segala macam. Enggak seperti itu teman-teman. Kita harus benar-benar strategical thinking ya, cara berpikirnya. Kita juga harus pintar-pintar melihat peluang, dan kita harus benar-benar menganalisa apa yang sudah kita lakukan, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah kita langsung masuk ke